Jesus every day. I start my day thanking you, Lord, for creating this wonderful world. Every day you bless me, you make me very happy. You are my God from up above, and you came down to show your love. You are my King, my Majesty. Oh Jesus, lead away from me. You teach me how to love and obey. I'll do whatever you say. You teach me how to share and pray. I'll worship you all day. Hey, everybody, I'll follow Jesus every day. Like Mama Mary, I hope and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day. Like Mama Mary, I hope and pray. Let's follow Jesus every day. Everybody, I'll follow Jesus every day. Like Mama Mary, I hope and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day. Like Mama Mary, I hope and pray. Let's follow Jesus every day. Let's follow Jesus every day. Let's follow and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day. Like Mama Mary, I hope and pray. Let's follow Jesus every day. 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 Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Helena. Kakaknya dan adik-adik. Semoga adik-adik sudah rapi, sudah wangi, sudah apa lagi Kak? Sudah nggak ada yang menangis untuk mempersiapkan diri di depan televisi ataupun laptop atau handphone ya kakak. Itu yang Iya. paling utama. Betul, berarti sudah siap diri tapi siap hati juga untuk memuji Tuhan hari Minggu ini. Dan jangan lupa, selain ada Kakak Mian dan Kak Helena, kita ditemani sama Inang baru sini Tonga. yang selalu menemani kita supaya kita Iya. bersemangat Bisa bernyanyinya. bernyanyi dengan sukacita ya. Betul. Ya, puji Tuhan kakaknya semuanya dalam keadaan sehat. Bener, semoga kita semua sehat. Kakak Mia biar tetap sehat, kita buka ibadah kita dengan lagu, dengan gerakan-gerakan yuk. Gerakan apa Kak? Yang jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan santai maksudnya? Jalan serta apa ya kakak? Jalan serta Kak Helena. Enggak, apa Serta ya? apa? Apa ya kak? Jalan serta YESUS. Jalan serta Yesus. Kita menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Kata jalan, kita balik ya kakak ya. Boleh. Konsentrasi. Ya. Konsentrasi adik-adik. Adik-adik juga di rumah. Ayo Inang. Jalan serta Yesus, jalan serta dengan setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
mudah-mudahan. Kalau begitu Kita mau nyanyi lagu kedua karena kamian tuh senang banget bisa melayani bareng Kak Helena dan Inang Sritonga hari ini. Kak kamian juga senang banget bisa menyapa lagi adik-adik lewat video virtual ini. Karena itu kita mau nyanyi bareng-bareng lagu It's Good to See You Here With Me. Iya, kita sama-sama ada di sini ya karena Tuhan. Ayo Mari, Inang. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita duduk yang rapi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari malam tadi. Sekarang kami siap untuk beribadah. Tuhan yang berkati kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau bersama-sama memuji Tuhan melalui video virtual. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan kami tidak tergoda untuk berlari-lari maupun untuk melakukan yang lain-lain selain memuji nama Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah berdoa di awal. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku.
bersukacita. Yuk kita puji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitaku. Jangan berzina. Sekali lagi, jangan berzina. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan dengan lagu ND 453 Sadagoar Naumuli. Musiknya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Rom 12 ayatnya ke-16. Anak-anak mengikutinya ya. Hendaklah kamu sehati sepikir,
hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kakamian, kita sudah dengarkan episode bersama Gadis Sekolah Minggu. Supaya kita tetap ikut bersama Tuhan, Kita dikuatkan dengan lagu pujian yang berkata, aku mau ikut Tuhan. Ayo kakamian, ayo Ina. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, karena kondisinya masih kayak begini ya kak, jadi kakak sekolah minggu tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik dan keluarga untuk tetap menjaga kesehatan. 3M ya kak, Ya. memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Iya. Dan karena kondisinya masih gini, sepertinya adik-adik sekolah minggu tahan dulu masih Tetap. ibadah di rumah melalui video virtual YouTube. Yang kedua, jangan lupa loh. Terima kasih buat adik-adik yang sudah sering mengirimkan foto. Iya. Tapi masih terus. Ayo dikirim. Jangan Tapi lupa. minggu ini kak lain ya gebrakannya ya. Oh, kalau kalau yang biasa-biasa kan foto saat ibadah dicekrek, upload, atau foto kreativitasnya Di foto. kirim. Nah hari ini minggu ini kita aktivitasnya mau agak beda. Apa tuh kakak? Jadi kami kakak sekolah minggu mau undang adik-adik bagaimana kalau kreativitasnya adalah menyanyikan lagu
sekolah minggu paling Yahud. Nanti di bawah video YouTube ini di kolom deskripsi kakak akan ngasih video atau link video lagu sekolah minggu paling Yahud. Jadi adik-adik bisa ikutin tempo dari lagu tersebut supaya lagunya gak kecepatan atau nyanyinya gak kelambatan. Ikuti temponya terus direkam, ya, direkam nanti dikirim. Jadi kakak edit semua video adik-adik yang dikirim, nanti yang kakak edit, nanti kakak kumpulin jadi satu video semacam video pujian. Kayak paduan suara. Jadi video pujian dari anak sekolah minggu. Mudah-mudahan banyak yang ngirim. Aku ngirim boleh nggak, Kak? Boleh kan, Rianto bisa ngirim. Ikut sama mamanya? Boleh sih. Mamanya boleh ikut, siapa tahu ada yang kasih malu. Boleh, Kak, yuk. Gitu. Sekian, cuman itu aja ya, 3 warta sekolah minggunya. Semoga adik-adik tetap memperhatikan dan mau melakukan sesuai yang diinfokan di warta. Oke adik-adik. Berarti yang di antara yang kedua foto di-upload sama video rekaman suara. Betul. Sama wajahnya juga tentu ya. Yang cantik, yang manis ya. Iya, baik. Sampai di sini warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik adik-adik, masih tetap dengan sukacita ya. Ini semuanya berhubungan dengan firman ya Kak ya, tentang benar ataupun kebenaran. Baik, kita puji Tuhan dengan lagu Ada Sukacita di Hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Iya, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari surat Rasul Paulus ke Timotius yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Ya, 2 Timotius itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pintar. Perjanjian baru. Hampir di terakhir ya. Kitabnya hampir di kitab terakhir. 2 Timotius 3 pasal 14 sampai dengan 17. Sudah siap? Ya. Inang pendeta baca ya. Kita juga boleh sama-sama membacanya. Kamu di rumah, inang pendeta di gereja. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan
engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ini firman ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Kira-kira yang mana dia? Timotiusnya, yang mana Paulusnya? Pasti dong, yang muda itulah Timotius. Iya, Rasul Paulus itu dia sudah tua, ya. Jadi Timotius itu adalah anak rohaninya, ya. Anak rohani artinya dia adalah bimbingan daripada Rasul Paulus. Apa kata Paulus tadi kepada Timotius? Katanya, engkau berpegang pada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Coba ingat-ingat dulu. Minggu-minggu lalu Inang Pendeta sudah menerangkan siapa kebenaran itu. Yaitu Yesus. Yesus adalah kebenaran. Ya. Dari Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia. Jadi harus berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Nah, lalu kata Paulus lagi kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Siapa yang memperkenalkan kitab suci kepada Timotius? Ayo, coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Iya, dari neneknya, ya. Dari neneknya sudah diajarin rupanya kitab suci ini kepada Timotius. Nah, maka harus memegang kebenaran. Kebenaran itu tadi adalah Tuhan Yesus. Yesus itu cinta anak-anak, cinta semua orang, cinta seluruh umat manusia, baik yang rambutnya keriting, yang hitam orangnya, marganya apa. Pokoknya Yesus cinta semua orang, apalagi anak-anak, ya. Iya. Nah, kemudian Yesus itu mau mengampuni dosa-dosa dunia ini. Dosa orang tua kita, dosa semua orang, dosa-dosa kamu, dosa-dosa Inang Pendeta. Pokoknya Yesus itu kebenaran, dia mengampuni dosa kita, maka dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu apa lagi kata Paulus? Ya, itulah yang memberi hikmat dan menuntut kepada keselamatan di dalam Yesus. Karena Yesus itu adalah keselamatan. Udah Inang Pendeta jelaskan ini ya waktu khotbah Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu dia. Pas Inang Pendeta juga yang khotbah, ya. Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Pintar-pintar semuanya ingat deh. Kalau firman Tuhan pasti diingat, ya. Iya. Lalu apa lagi kata Paulus? Tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci, yaitu Alkitab. Ini dia. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Orang yang bodoh jadi pintar, yang tidak tahu jadi tahu. Ya, itu dia. Jadi firman Allah itu yang sudah diilhamkan itu, dituliskan itu menjadi Alkitab, ya, itu bermanfaat untuk mengajar semuanya, ya. Ada yang malas jadi rajin, ada yang tidak mau tahu jadi ingin tahu, ya. Ada yang tidak mengerti jadi mengerti. Itu dia diajarin kayak kita di sekolah yang daring, ya, diajarin kan sama guru-guru kita, maka kita jadi tahu, jadi mengerti.
jadi kenal. Ya, itu dia ya. Jadi firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Apalagi bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Coba nih Nang Pendeta tanya nih, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Wah, mana ada? Gak ada yang benar di dunia ini, semuanya salah. Semua pernah berbuat kesalahan. Semua pernah berbuat dosa. Nah, makanya perlu firman Allah itu menegur kita, menasehati kita supaya kita menjadi benar. Yang tadinya siapa nih yang mau mencuri? Oh, nggak ada itu, ya. Maka kalau ada yang pernah mau mencuri, entah itu mencuri uang mamanya, ya, atau mengambil sesuatu yang milik orang lain, nah akhirnya disadarkan, wah salah kamu, nanti kamu dipenjara, wah nanti kamu ditangkap polisi, wah nanti kamu dipukul mamamu, dipukul papamu kalau salah. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya, tapi kalau salah jangan langsung dipenjara dong, Nang Pendeta. Jangan langsung ditangkap polisi dong. Harus diajari. Kamu ini salah, nggak boleh begitu ya nak ya. Nggak boleh cubit orang lain, nggak boleh mengambil milik orang lain. Harus diingatkan, dinasehati. Kalau orang sudah dinasehati, dia harus mau berubah, ya. Itu dia. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Oh, kita salah, maka kita harus mengaku, Tuhan, ampunilah dosaku, aku sudah salah, aku nggak mau menyahuti, melakukan pesan mamaku tadi, aku salah. Nah, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Apalagi firman Allah itu bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Oh, sama ya. Memperbaiki kelakuan. Yang tadinya pelit, akhirnya dia mau memberi kepada orang lain. Yang tadinya nggak mau pinjamin mainannya kepada temannya, dia mau berbagi. Udah deh, pakai aja, mainkan aja. Kita sama-sama di sini bermain. Nggak usah rebutan, nggak usah rampok-rampokan, ya kan? Iya. Ya, pakai aja dengan senang hati. Nah, itu dia. Jadi memperbaiki kelakuan, ya. Itu dia. Yang tadinya malas belajar, jadi mau belajar. Yang tadinya kotor-kotor, sekarang mau bersih-bersih. Yang tadinya nggak mau melipat selimutnya, mau melipat selimutnya. Yang tadinya nggak mau membereskan buku-bukunya yang berserakan, akhirnya mau merapikan buku-bukunya. Itu dia, memperbaiki kelakuan. Anak-anak sekolah minggu pasti rajin nih. Nanti kalau Nang Pendeta tanya mamanya, pasti mamanya bilang, oh anak saya rajin-rajin Nang Pendeta, baik-baik Nang Pendeta. Nah, itu dia. Berarti firman Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Apalagi itu dia, bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Kayaknya hampir sama ya semuanya ya. Iya, mendidik dalam kebenaran. Yang tadinya nggak mau berdoa, jadi mau berdoa. Yang nggak mau malas ke gereja sebelum COVID, oh sekarang sudah rajin. Walaupun online juga mau ibadah. Baca firman Tuhan. Iya, itu dia. Jadi mendidik dalam kebenaran, ya. Itu dia. Apalagi masih banyak, ya. Anak-anak sekolah minggu mau belajar nggak kita tentang Alkitab? Alkitab kita itu ternyata unik, ya. Unik banget. Rupanya Alkitab kita itu ditulis selama hampir 1900 tahun. Wah, lama amat ya. Iya, lama banget. Hampir 2 abad. Yaitu mulai tahun 1800 sebelum Masehi sampai tahun 95 Masehi. Wah, itu dia. Ya, jadi hampir 200 tahun. Inilah buku yang paling lama ditulis di dunia. Gak ada buku kitab-kitab yang terlama ditulis. Ya, panjang sekali ternyata. Dikumpulkan bahan-bahannya. Ya, ada yang penulis-penulisnya, ada raja kayak Daud, ya kan? Ada gembala Daud juga seperti itu. Ada nelayan kayak Petrus, kayak Yohanes, ya. Banyak itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi rupanya ada 1900 tahun lamanya.
ya pengumpulannya, ya baru dikumpulkan menjadi satu Alkitab. Jadi Alkitab kita ditulis dari 3 benua, Asia, ya, kemudian apalagi benua Afrika, terus ada benua Eropa. Jadi 3 benua, ya. Kemudian juga ada bahasa, ada 3 bahasa yang ditulis oleh Alkitab kita ditulis 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan juga bahasa Yunani, gitu ya. Terus ada lagi ini ya, Alkitab kita terdiri beberapa Alkitab kita. Ayo coba tunjuk tangan siapa yang tahu. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi semuanya 66. Ini kita belajar Alkitab ini ya. Bina Pendeta udah cari-cari ini, hitung ya berapa pasal semua Alkitab. Coba nih diperhatikan ini di layarnya ya. Alkitab terdiri dari 1189 pasal. Ayatnya berapa banyak? Banyak kali, puluhan ribu. 30.862 ayat. Kata-katanya 773.692 kata. Wah, luar biasa ya. Itu dia. Jadi Perjanjian Lama itu ada 929 pasal, 23.203 ayat. Perjanjian Baru 260 pasal dan ayatnya 7.659. Nah, banyak banget ya. Nah, terus di dalam Alkitab kita mana kitab yang paling panjang, paling banyak pasalnya? Yaitu kitab Mazmur. Kitab yang terpendek dalam Perjanjian Baru kitab apa? 2 Yohanes ya. Itu dia. Nah, ini kita harus tahu ini, belajar tentang kitab suci dulu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau katanya kitab terpanjang adalah kitab Mazmur. Coba kita buka Mazmur 118. Nanti diulang-ulang ini ya, bisa kita lihat. Mazmur 118 itu pasalnya terletak di tengah Alkitab loh. Iya, di tengah Alkitab ya. Kemudian di belakangnya itu sebelumnya ada Mazmur 117. Itu pasal terpendek dari Alkitab. Terus maju lagi. Setelah 118, 119 adalah pasal yang terpanjang. Sampai berapa pasal? 150 pasal kan kitab Mazmur ya. Nah, jadi ternyata Alkitab kita ini sudah diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa di dunia. Wah, luar biasa ya. Itu dia. Itulah firman Allah, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, tadi bermanfaat ya untuk mengajar, untuk mendidik supaya kita tahu apa kesalahan kita, mendidik kita kepada kebenaran. Banyak sekali ya. Dan ternyata ada 6.000 bahasa di dunia. Alkitab kita diterjemahkan. Wah, luar biasa kuasa Tuhan ya. Nah, apa lagi yang mau kita tahu nih dalam Alkitab kita? Ada rupanya kata memuji dan bersukacita ya, 550 kali bentuknya di dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Apa itu? Supaya kita tetap bersukacita. Dalam hidup kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita selalu memuji Dia. Tuhan ingin supaya kita bersukacita walaupun kita mengalami kesusahan, mungkin orang tua kita ya dalam pekerjaannya, ya dalam ekonomi, ya anak-anak sekolah minggu kan nggak
begitu tahu ya persoalan orang tua. Tapi kita tetap disuruh untuk memuji Tuhan, jangan lupa memuji Tuhan dan bersukacita. Memuji Tuhan itu bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa melakukan kebaikan, bersyukur. Itu dia memuji Tuhan ya. Ya. Terus ada lagi kalimat jangan takut. Itu dia. Rupanya di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, ada berapa kata jangan takut, kalimat jangan takut. Ternyata ada 365 kali. Ya. Coba yang pernah kamu tanya nih, 1 tahun itu berapa hari ya? Coba siapa yang tahu? 1 tahun itu ada berapa hari? Iya, pintar-pintar. 365 hari. Ada juga sih yang 366 ya. Itu hanya sedikit, hanya 1 atau 2 ya. Tapi pada umumnya dihitung semuanya itu 365 hari. Artinya apa? Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, tanpa khawatir. Itu dia. Karena apa? Tuhan katakan jangan takut. Karena ada Tuhan kita yang baik. Dia selalu menyertai, memberikan kekuatan, menghibur kita, menopang kita. Ya kan? Itu dia. Jadi kata Tuhan jangan takut. Ya. Karena Allah selalu bersama dengan kita. Nah, makanya di dalam pandemi COVID-19 ini jangan takut ya. Jangan takut. Tapi kita harus berhikmat. Kata Paulus tadi harus berhikmat ya. Nah, jadi harus jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, harus jaga jarak dengan orang lain. Ya kan? Jangan lupa apa? Berdoa itu paling penting. Jaga kesehatan, tidur siang yang baik ya. Nah, jadi kita nggak takut lagi kan? Iya, nggak takut kalau ada soal-soal yang sulit. Nah, kita tanya orang tua kita ya. Kita cari di Google. Nah, pasti kita bisa menjawab semuanya. Maka kata firman Tuhan, jangan takut. Nah, karena ada Allah. Datang, berdoa, minta di dalam doa kita kepada Tuhan. Iya. Kemudian ada lagi dalam Alkitab kita. Coba nih buka dulu Alkitabnya. Coba buka Alkitabnya dari Kejadian pasal 1. Coba buka dulu. Rupanya di dalam Alkitab kita ya, pertama di Alkitab ditulis apa? Pada mulanya, ya kan? Nah, coba dulu dilihat pada mulanya. Oke? Benar nggak? Benar. Terus coba lagi, buka lagi kitab Wahyu, paling terakhir kitab Wahyu. Coba buka dulu. Benar nggak sih yang dibilang pendeta ini? Kalau dalam kitab Kejadian dimulai dengan kata pada mulanya. Terus buka lagi kitab Wahyu yang terakhir. Apa ditulis di situ? Amin. Ya kan? Iya, amin. Kalimat pertama di Alkitab adalah pada mulanya. Kata terakhir yang ditulis di Alkitab kita apa? Amin. Jadi gak boleh dirubah-rubah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bla 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 bla. Ya kan? Terus dalam kitab Wahyu apa? Tuhan sudah memperbaharui semuanya, sudah membicarakan sorga, hidup yang kekal. Orang percaya masuk sorga. Iya, masuk sorga. Apa katanya? Amin. Iya kan? Amin. Iya. Jadi nggak boleh dikurangi, ditambahin. Semuanya itu diakhiri dengan kata amin. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya. Kita harus pintar, harus tahu, pengetahuan kita harus tambah ya. Iya. Alkitab pertama kali dicetak secara utuh ya pada tahun 1454. Dan Alkitab ini buku yang paling laris di seluruh dunia sampai saat ini. Paling laris ya Alkitab. Nah, kita mau tanya nih, ada berapa nih Alkitab di rumahnya? Mungkin ada Bible ya, ada Bible bahasa Inggris ya. Kalau Bible bahasa Batak ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Alkitab. Terus di handphone kita ada lagi Alkitab elektronik kan? Iya, banyak banget ya. Kita punya Alkitabnya sendiri, mama kita punya Alkitabnya sendiri.
abang kita, kakak kita punya Alkitab sendiri. Saya sendiri juga punya Alkitab sendiri. Nah, itu dia. Nanti tahun depan mau lagi beli yang baru. Maka Alkitablah yang paling laris di seluruh dunia sampai saat ini. Ya, itu dia. Oke, sampai di situ firman Tuhan ya. Udah tambahkan pengetahuannya kan? Tak usah cari lagi. Nah, pendeta udah kasih tahu bagaimana itu Alkitab kita dalam sejarah penulisannya ya sampai ratusan tahun ya. Nah, kemudian bagaimana Alkitab itu terbentuk dari bahasa, dari benua, banyak sekali. Oke deh. Ya, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Nyanyi baca kitab suci. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur pada hari Minggu ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami dan memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah menegur kami, memberikan kami nasihat agar kami dapat bertumbuh. Berilah kami roh-Mu untuk rajin membaca kitab suci, membaca Alkitab, firman Tuhan, agar kami kuat dan kami boleh menang atas tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka cinta akan firman-Mu dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Engkaulah Tuhan yang menyediakan masa depan bagi anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka boleh bersukacita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan lagi. Berkati setiap orang tua mereka, berikan panjang umur kesehatan dan juga wibawa surgawi untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan rohani anak-anaknya dan juga pertumbuhan secara jasmani. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati kami. Ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami tetap dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan kami berkenan untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah kita. Yuk kita bernyanyi dengan judul Ada Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jesus every day. Everybody, I'll follow Jesus.